Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah CGP Angkatan 11 dari Kota Tanjung Balai, di mana kami akan mempraktikkan proses coaching dengan supervisor saya adalah Eviani dari SD 135562 Kota Tanjung Balai, dan sebelah kanan Saya berperan sebagai coach, yaitu Martina Bunyanti Boru Siregar dari SD Negeri 136916 Kota Tanjung Balai. dan sebelah kiri Saya berperan sebagai coach. Nama saya Hafifah Yudis. Saya berasal dari SD Negeri 132415 Kota Tanjung Balai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Hafifah. Waalaikumsalam, Wepi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai supervisor yang akan melihat proses coaching Ibu bersama coaching nantinya. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ini ada beberapa yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi biar Ibu juga tahu ya. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang menjadi acuan saya adalah Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, tentukan Ibu juga sudah memiliki kompetensi dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentukan dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan coaching, Ibu jangan lupa menerapkan alur Tirta, yaitu identifikasi, tujuan, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu yang menjadi rubrik penilaian acuan saya untuk mengamati Ibu. Bagaimana Ibu? Bisa dipahami, Bu? Paham, Bu? Baik, Bu. Sebelum dimulai, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan sama Ibu ya, Bu? Iya, boleh, Bu. Kira-kira kompetensi coaching yang mana yang Ibu kembangkan dalam proses percakapan nantinya? Yaitu kompetensi yang akan saya kembangkan ada dua, Bu. Yaitu yang pertama present, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Nah, luar biasa yang Ibu lakukan, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini, Bu, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan saat coaching nanti? Nanti kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif, Bu, supaya saya bisa menggali potensi. Kemudian nanti posisi saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang saya hadapi nantinya. Baik, memang mendengarkan aktif itu adalah salah satu menggali banyak hal dari seorang coaching. Nah, Ibu, untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator pentercapaian, kira-kira tolak ukur bagaimana nih indikator pentercapaian yang ingin Ibu tuju dalam percakapan nanti? Indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju yaitu dalam coaching saya akan menerapkan alur Tirta, Bu. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching dengan sendiri. Dengan mendengar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau temukan. Baik, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan terkait dari prosesnya meliputi Tirta, kemudian ide-ide solusi coachingnya, semoga tergali secara maksimal
sehingga tercapai dalam proses percakapan nantinya ya Bu. Hanya itu Bu yang ingin saya tanyakan. Selebihnya Ibu bisa memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya berharap proses percakapannya bisa berjalan lancar sesuai indikator keberhasilan dan ketercapaian yang Ibu tentukan tadi. Oke Bu? Oke Bu, terima kasih. Baik Bu, sekarang silakan memulai proses coachingnya. Baik Bu. Selamat siang juga Bu Marlina. Mohon maaf ya Bu mengganggu kegiatan Ibu sebentar. Begini Bu, sebenarnya ada sedikit masalah. Jadi saya mau bercerita ataupun bertukar pikiran dengan Ibu. Ibu bisa bantu saya nggak? Mudah-mudahan saya bisa bantu Bu Marlina. Kira-kira apa ya Bu permasalahannya? Begini Bu, saya ingin membicarakan terkait pembelajaran di kelas saya Ibu. Saya lihat anak-anak didik saya kan Bu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran di akhir pembelajaran di jam-jam terakhir seperti itu Bu. Oh, kalau anak-anak kurang antusias seperti yang Ibu katakan tadi, kira-kira kalau dia diskalakan skala 0 sampai 10, skala itu tidak antusias, sedangkan skala 10 itu sangat antusias. Kira-kira Ibu masuk skala berapa ya anak muridnya? Kemungkinan pada skala 5 sampai 6 gitu Bu. Artinya kan di situ anak-anak tidak peduli, tetapi tergantung dengan mereka Bu. Dimana kadang kalau mereka senang mereka mau belajar, kalau tidak senang mereka banyak bermain Ibu. Kemudian kalau di pelajaran pagi hari anak-anak bisa masuk dalam skala 8 bahkan 9 Ibu. Tapi kalau sudah siang apalagi di jam-jam terakhir anak-anak bisa menurun Bu skalanya. Bisa di skala 6 bahkan di skala 5 seperti yang saya katakan tadi. Begitu ya Bu. Dari skala tersebut, apakah Ibu punya kekuatan diri untuk mengubah ke arah yang lebih baik ke depannya, begitu Bu? Apa ya Bu ya? Kekuatannya ya biasa ya Bu. Kekuatan siswanya, terus sarana dan prasarana yang memadai, serta guru yang kreatif Bu. Itu saja sih Bu. Maksudnya bagaimana Bu? Maksud saya di sini kan Bu kekuatan siswa yang artinya bagaimana kita sebagai guru dapat menciptakan pembelajaran yang menarik serta dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah Ibu. Betul Bu Marlina, pembelajaran dengan siswa hadir itu secara penuh dan terlibat penuh di dalam pembelajaran itu bisa menciptakan pembelajaran yang menarik. Pembelajaran dengan mempertimbangkan kebutuhan anak atau yang disebut pembelajaran yang berdiferensiasi, maka kekuatan anak akan terpenuhi dan akan terkoneksi dalam pembelajaran sehingga mereka merasa dipenuhi kebutuhannya Bu. Baik Bu Marlina, apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, apalah rencana Ibu ke depannya Bu Marlina? Iya Bu, rencana saya ingin membuat media pembelajaran seperti video pembelajaran, penggunaan game atau ice breaking di dalam pembelajaran saya nantinya Ibu. Lalu Bu Marlina, apakah ada hal lain yang Ibu lakukan selain itu? Mungkin saya akan mengajak anak-anak bermain di lapangan atau
belajar sambil bermain. Kemudian anak-anak bisa bersemangat kembali mengikuti pelajaran, serta saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat Ibu. Langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat sekali ya Bu. Saya setuju dengan Ibu Marlina. Syukurlah Ibu. Ibu sudah mengerti dan setuju dengan apa yang saya rencanakan dan yang akan saya lakukan. Saya jadi merasa sangat lega Ibu. Baiklah, syukurlah Bu Marlina sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Dalam proses belajar mengajar, saya akan mengajarkan pembelajaran yang menyenangkan dengan menghadirkan berbagai media supaya anak lebih antusias, seperti itu Bu. Lalu dukungan apa yang diperlukan yang sudah Ibu rencanakan? Mungkin saya akan berkomunikasi dengan rekan sejawat saya Ibu. Kami akan bertukar pikiran, saling support agar pembelajaran menjadi lebih baik Bu ke depannya. Saya rasa itu ide yang bagus sekali ya Bu Marlina. Semua dapat terselesaikan dan Ibu dapat mengajar dengan riang tanpa henti ketakutan yang tidak nyaman. Terima kasih banyak Ibu Hafifah. Ibu telah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lebih lega ya Bu ya. Semoga nantinya saya menjadi guru yang bisa menjadi tauladan baik buat anak didik saya Ibu. Amin. Semoga doa Ibu tadi dikabulkan oleh Tuhan ya Bu. Dan semoga anak-anak kita menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agamanya. Baik, terima kasih Bu Marlina. Sama-sama Bu Afifah. Baiklah Bu, sampai di sinilah bincang-bincang kita ya Ibu. Lain kali kita bahas kembali. Terima kasih ya Ibu. Selamat siang Ibu Hafifah. Selamat siang juga Bu Marlina. Baik, Ibu Hafifah, tadi saya sudah mengamati coaching Ibu Hafifah dengan Ibu Marlina. Sudah mengamati proses coaching dari percakapan yang telah dilakukan. Ada beberapa catatan sebelum saya sampaikan. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu Hafifah? Boleh Bu? Nah, pertanyaan pertama. Apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Bu dalam menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan masalahnya. Oke, baik Ibu. Nah, sekarang kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan coach yang harus dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah dengan menggunakan alur Tirta yang lebih mendalam lagi Bu. Iya, bagus sekali Bu. Proses yang luar biasa yang saya perhatikan tadi. Semoga kompetensi ini dapat berdampak baik bagi diri Ibu ke depannya ya. Oke, Ibu, terima kasih atas pertemuan kita ini. Selamat siang Ibu Hafifah. Terima kasih kembali Bu. Selamat siang juga Ibu Epi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.